Teman, hari ini kita akan membahas bagaimana cara penanaman pohon durian dari awal tanam sampai nanti panen. Jadi untuk perawatan dari baru tanam sampai dia siap untuk dibuahkan, nanti kita tanya Pak Nodi yang sudah berpengalaman banyak di kebun-kebun durian. Selamat siang Pak Ridho, Pak Nodi. Selamat siang Pak Nodi. Ya. Oke, Boy. Ya. Pagi ini kan kebetulan kita bisa bincang-bincang sama Pak Nodi. Ini kesempatan yang baik sekali karena Pak Nodi udah punya pengalaman banyak sekali. Tadinya saya berpendapat kalau kita mau tanam satu tanaman klon di satu wilayah, kita lihat di wilayah sekitar situ tanaman yang kita maksud itu banyak nggak yang tumbuh dan bisa berbuah dengan genjah, berbuah dengan baik dan hasilnya bisa bagus, sesuaikanlah. Jadi misalnya kita mau tanam durian, kita lihat di lokasi itu sekitar situ banyak pohon durian nggak? Kita lihat di situ kalau ada durian berbuah bagus nggak gitu. Pohonnya besar-besar nggak, ratusan tahun, ya. Kemudian mineral alam yang ada di tanah itu juga harus sesuai dengan kebutuhan tanaman yang kita akan tanam. Tadi saya berpendapat begini Pak Nodi, kalau kita dapat durian yang punya ratusan tahun, begitu ratusan tahun situ, wah ini berarti umurnya panjang, klonnya ini bagus untuk durian. Tapi hasil buahnya belum tahu ya, kita mesti cari yang namanya premium. Jadi saya punya pikiran ambil biji dari pohon buah itu, kita tanam di lahan kita. Dari biji, nanti kalau udah besar, kira-kira semeter lebih, baru di sambung sisip. Nah, ada juga, saya pikir juga kita mendingan tanam bibit yang sudah disambung, kita beli dari pembibitan, yang kira-kira 40 cm, 50 cm, kita tanam. Nah, ini tentu dua hal ini, pemeliharaan lingkungan ini akan mahal karena dia agak lambat naiknya. Ada juga orang yang tanam, saya nggak mau, saya mau tanam dari bibit di planter bag yang ditanam planter bag 80 apa 100 liter, yang udah tingginya 1,5 meter. Nah, ada juga yang pendapat tanam, saya mau lebih cepat, beli dongkelan yang udah 2 meter up. Ada yang 3 meter, bahkan ada yang lebih gila lagi, beli yang 5-6 meter. Nanti ongkos transportnya juga mahal. Nah, tentu perakarannya beda-beda. Nah, kita mau mulai Pak Nodi dari tanam biji, terus sambung sisip. Nah, kira-kira pengalamannya gimana? Ini banyak sekali yang tanya nih, wah gue mau belinya dari dongkelannya biar cepat buah gitu. Gimana kira-kira? Ya memang berkebun durian itu kan pilihan. Metode apa saja yang mau dilakukan itu kan pilihan. Nah, cuman kalau berbicara dari pengalaman saya pribadi, saya memang lebih menyukain menanam itu dari biji yang kita tanam di lokasi yang mau kita jadikan kebun itu, sampai di usia tertentu atau ukuran tertentu baru kita lakukan penyambungan. Kenapa hal itu lebih saya suka lakukan? Satu, memang struktur perakaran itu tidak berubah. Dia tidak bergerak, artinya dia sudah settle di situ. Itu satu. Plus saat nanti dia tumbuh dan jadi sambungannya, secara struktur itu lebih berimbang. Bagus. Kita tidak banyak kerepotan untuk pruning, membentuk tajuknya yang rapi bagaimana semua. Nah, itu ya. Jadi, bagaimana dengan biji dari durian yang ada di lokasi itu yang kita tanam itu ada pengaruh nggak, atau dari tempat mana aja boleh bawa? Ya, sebenarnya sih masalah biji itu ada pengaruh, tapi secara dampak itu tidak signifikan sekali. Yang paling penting adalah biji yang memang durian itu durian yang cukup usia matangnya, bukan durian yang barusan ratusan tahun umurnya supaya harus pengaruh. Wah, ini nanti bisa tahan penyakit, bisa tahan lebih kuat gitu. Enggak gitu ya. Enggak seperti itu. Yang saya maksud tadi itu biji jangan dari buah yang terlalu muda. Artinya buah yang belum waktunya matang dipotong, dijual. Nah, itu kita ambil, biasanya bijinya cenderung kurang baik untuk pertumbuhan. Kurang padat. Jadi seperti orang yang usia yang pas gitu ya, yang udah matang ya. Jadi masalah usia pohon itu berapapun, selama dia buah yang matang, kita ambil bijinya itu cenderung lebih baik untuk ditanam. Nah, itu yang dari biji kita tanam udah tinggi kita sambung ya. Baik sambung susu, baik sambung sisip, susu atau pucuk. Nah, itu sih tinggal metode aja. Nah, bagaimana dengan yang udah kita beli dari petani, mereka udah sambung, udah umur udah tinggi kira 40 sampai 60 gitu. Kita tanam itu juga bagus. Itu juga bagus. Ya, mungkin dari planter pack 40 gitu ya, atau 30 gitu ya. Ya, itu juga bagus. Artinya kita memangkas periode penanaman. Mungkin
Kalau di tempat kita dengan membeli bibit yang ukuran besar, dalam waktu 1 atau sampai 3 tahun pun sudah bisa berbuah. Nah, itu salah satu keuntungan membeli bibit ukuran besar. Tinggal yang jadi catatan penting, pastikan kecukupan hara, fasilitas pendukung itu sudah tercukupi. Nah, yang membuat pohon itu tumbuh dengan stabil. Ya, mengenai bibit yang dibeli dari dongkelan. Di dongkelan itu kan kita tahu biasa ditanam di sawah, kemudian didongkel ya. Tentu ada perakaran yang terputus ya. Tapi pohon tetap hidup dengan cara dikarantina demikian rupa. Nah, kemudian di bawah ditanam di kebun. Itu ada pengaruh perakaran nanti setelah ditanam, perakarannya masih tetap jos sama seperti yang dari biji nggak? Ya, tadi dengan catatan saat kita membeli atau memilih menanam dengan ukuran bibit dongkelan yang cukup besar dan tingginya, pastikan kecukupan hara dalam tanah kita itu maksimal. Kita sebagai penanam akan mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk mensuplai makanan dengan bibit yang ukuran besar. Ukuran besar ya. Jadi dongkelan itu sebelum didongkel di sekitar dongkelan yang akan itu dikasih dulu unsur haranya. Maksudnya atau setelah kita pindah ke kebun? Setelah dipindah aja pindah ke kebun. Pindah kebun. Jadi yang kita berikan mungkin ya pupuk NPK atau bahan-bahan organik yang fungsinya memang mempercepat terpenuhinya unsur hara, karena tanaman ini kan ibaratnya kayak tanaman yang lapar dia. Dia posisinya sudah perakarannya banyak, dipotong terus dikarantina, pastinya kan butuh asupan hara yang lebih banyak dibanding menanam bibit ukuran kecil. Pak Nodi punya pengalaman nggak dengan dongkelan itu gampang tumbang ketiup angin, atau sama aja nanti akarnya juga akan kemana-mana, akar tunggal masuknya dalam, akarnya horizontal. Ini kan kalau durian kita akar tunggal ya, bukan akar serabut. Selalu dipisahkan yang atas itu akar serabut, sebenarnya itu akar horizontal yang ada kira-kira di permukaan tanah antara 20 sampai 60 ya. Itu yang paling banyak. Makanya kita tanam dengan busut supaya jangan tergenang air di ukuran itu kira-kira. Ada pengaruh nggak? Ada beberapa kasus yang saya temuin saat menanam bibit dongkelan yang mungkin ukuran awal tanam itu 2 meteran. Tiba-tiba mungkin momen itu musim angin cukup kuat, tumbang. Memang tidak banyak kelihatan akar-akar yang mungkin kalau di pohon yang kecil atau bibit yang kita tanam dari batang bawah gitu semai dulu itu masih menyisakan. Jadi buat saya menyimpulkan secara pribadi ya memang ada kelebihan dan kekurangannya menanam bibit dengan ukuran besar itu. Mungkin faktor soliditas akar yang mengakar jauh ke dalam mungkin di bibit-bibit besar itu kurang maksimal. Itu, tapi itu sih cuman kasus karena kita melihat secara langsung, tidak secara umum disimpulkan seperti itu. Ya, jadi gini. Jadi kalau dongkelan besar itu lebih cepat berbuah salah satunya. Terus dikhawatirkan orang perakarannya tidak akan melebar. Tapi saya juga lihat itu kalau tanahnya bagus, cukup gembur, dari dongkelan perakaran juga cepat ya. Cepat. Coba Papar yang udah punya pengalaman. Ini tanam ini kebanyakan kita dongkelan. Gimana Papar? Untuk menyikapi kayak Pak Nurdin itu sangat benar sekali di lapangan seperti itu. Memang ya kendalanya kurang menanam jenis yang pakai sistem dongkelan atau yang kecil itu seperti yang diutarakan Pak Nurdin itu. Tetapi emang benar tanah ini yang mau kita tanam itu memang unsur-unsurnya terpenuhi biar pengakarannya itu cepat ya. Contohnya di kebun kita ini Pak, nggak ada yang tumbang dan seperti inilah yang sering diupload di video ataupun mungkin konten-konten di YouTube itu udah kasih contoh, ada contohnya dan kita rawat juga seperti ini. Artinya ini berkembang dengan bagus ya Pak, karena kita juga memakai dari Bapak sendiri, kita dikasih panduan-panduan yang tepat sekali di lapangan, jadinya inilah hasilnya seperti ini gitu. Jadi untuk tanam durian itu kita perlu adanya namanya busut. Pengalaman kita sebelum tanam 2,5 tahun yang lalu, kita sudah punya pengalaman 1 tahun sebelumnya. Kita tanam di tempat kita di Serpong, jangan tanam di datar, tergenang air. Waktu itu juga kita ada penggunaan pupuk organik yang mungkin kurang tepat cara aplikasinya. Jadi dari 7 pohon mati semua. Kemudian saya lihat belajar lihat dari YouTube, kita tanam dengan cara busut. Nah, yang di cara busut itu 40 pohon semua selamat bagus. Nah, makanya waktu ditanam sini dengan cara busut ini oksigen akan bagus, tanah juga yang kita ambil dari. Jadi kalau kita satu perkebunan, topsoilnya kita kumpulkan, kita naikin busut. Kalau tanahnya datar mungkin busutnya bisa 1 meter lebih. Kalau tanahnya ada miring itu bisa
60 ke atas, tergantung dari kemiringan lereng. Kalau miring sekali bisa 60, lerengnya kurang curam bisa 80 dan selanjutnya yang seterusnya. Dengan adanya busut berarti tanah gembur, kita tanam dengan dongkelan itu perakaran juga cepat berkembang. Nah, cepat berkembang itu salah satunya. Mungkin kalau teman-teman tanam di tanah yang keras, mungkin itu penyebabnya salah satunya pohonnya tumbang karena perakaran itu belum menjalar secara merata dan pegangan untuk itunya kurang kuat gitu. Mungkin kira-kira begitu Pak Nudi yang saya lihat di sini. Setuju. Karena memang salah satu pendukung supaya akar bekerja maksimal berkembangnya itu tanah yang bagus. Tanah bagus itu terdiri dari unsur kecukupan bahan organiknya, hara di dalam tanahnya melimpah, terus struktur tanahnya pun baik, porositasnya bagus. Jadi akar itu dengan mudah bergerak. Dan salah satu keuntungan dari busut ini, kalau ada hujan, erasi dari air dari bagian atas, ya, baik datar dan itu pasti ada pengaliran air. Kalau ada pun penyakit dan lain-lain tidak masuk di kanopi tanaman kita karena tanaman kita berada tanah yang lebih tinggi. Jadi air itu langsung bisa terbuang ke kali atau ke kolam atau ke sungai gitu ya. Itu salah satu keuntungannya. Banyak yang bilang kalau busut lebih naik, wah gampang kalau ketiup anginnya rubuh. Ternyata dengan busut nggak ada yang rubuh ya. Nggak ada yang rubuh ya. Bahkan yang datar yang banyak yang rubuh. Kenapa? Datar waktu hujan banyak, akarnya busuk nggak berkembang bagus, malah akarnya pendek. Nah itu yang membuat tanamannya rubuh. Itu kira-kira untuk tanahnya Pak. Kemudian kita lihat Pak Nudi, sekarang banyak sekali yang udah terlanjur tanam. Ada yang sudah pohon besar, hasilnya kurang menggembirakan. Jadi ada beberapa klon yang unggul. Tapi sekarang ini lagi dibicarakan banyak nomor 1 itu apa Boy? Oci atau Blackstone. Ada juga orang yang musangking. Ada yang bawor. Nah, ada akhir-akhir ini orang tupai king rame. Ada juga saya dengar ada teman-teman ada Jack Sparrow, Jawi King, Mokmo, apalagi itu banyak ya. Ya. Terus lokal juga ada yang bagus. Pak Nodi yang lokal apa kira-kira yang bagus Pak? Yang selama ini kita lihat di pasaran kontinu musim ke musim itu salah satunya dari varian Pulau Bangka. Pulau Bangka, Super Tembaga dan Super Tembaga. Dua ini. Khususnya Cumasi. Cumasi ya. Ya, kalau keberadaan Super Tembaga ini masih tidak terlalu mudah untuk kita dapatkan ya. Adaptif ya, kurang adaptif ya. Di luar Pulau Bangka kurang cocok. Ada yang cocok, ada yang enggak ya. Masih kurang adaptif ya. Lain sama Oci, adaptif di mana-mana aja. MDPL apa aja tumbuh hasilnya maksimal, bagus ya. Ya maksimal ya. Kalau Namlung atau apa? Namlung itu atau Sumasi? Berdasarkan info yang saya dapat, adaptasinya cukup baik. Cukup baik. Di mana aja ya? Ya, tinggal memang gini. Berbicara adaptasi kalau tidak didukung perawatan juga nggak bisa. Gitu loh. Oci boleh dia di mana saja mudah, tapi kalau pemberian pupuk tidak tepat juga tidak menghasilkan oci yang maksimal. Jadi maksud Pak Nurdi itu pupuk esensial yang 13 itu harus dipenuhi. Yaitu NPK, ya NPK itu ini makro primer, terus sekundernya magnesium, kalsium, sulfur, itu yang sekundernya ditambah 7 dari pupuk mikro. Yang berbuah besi itu ada Fe, mangan, copper, molybdenum, zinc. Kemudian ada boron sama klor. Tapi untuk vegetatif klor masih oke. Untuk generatif klor mungkin orang batasin gitu ya. Jadi 13 unsur hara esensial ini harus dipenuhi. Tapi kalau untuk mendapatkan hasil buah yang bagus, tambah lagi ada beberapa trace elemen atau pupuk mikro yang kita harus tambah ya. Nanti sesuaikan dengan apa yang kita mau rasakan dari buahnya itu. Nah, terus seterusnya Pak Nodi, kalau kita sudah terlanjur besar, tinggi, kita potong. Ya, ada satu metode yang namanya top working. Top working. Ya, ini kita lihat salah satunya nih. Boy bisa tanya Boy. Bagaimana Boy? Kenapa nih papar ikat-ikat begini nih? Wah, ikat-ikat begini nih. Kenapa nih? Mungkin papar lebih tepat menjelaskannya ini. Kenapa ikat-ikat begini? Ini Pak, untuk top workingnya di sini itu karena sini itu angin Pak. Nah, angin itu sangat kencang sekali dan ini ada tunas-tunas yang numbuh. Kita perkuat biar untuk menumpangnya nantinya itu karena kalau kita mau TW pakai OC itu sangat lentur OC-nya sendiri. Nah, ini untuk membantu memperkuat nanti untuk penumpangnya Pak. Jadi papar dari sini. Kalau sini getas angin dari sana, ya ini kan rentan patah, dipakai di sini. Tambah lagi di sini.
biar tambah kuat. di sini, Iya. sini ini nanti jadi satu lagi. Satuin, Pak. Nah, dari sini baru naik ke atas. Iya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa lihat bahwa apa yang dipikirkan Pak Par ini pikirnya panjang. Tapi biasa orang dari satu aja langsung disambung ya. Bisa, ya. Ya bisa juga, tapi itu pilihan ya. Iya. Ya jadi ini kita bisa dari sini. Ya. Ini Pak Nodi ini kan pohon baru 2,5 tahun, masih ideal ya, nggak ada masalah ya. Kita ambil langsung keputusan. Tapi ini dari pohon asal, ini pohon apa nih Pak Par? Ini mimang, Pak. Mimang ya. Ini Ini dari memang sebenarnya juga lokal bagus. Nah, kita sambung di atas, tidak berarti mimangnya kita buang. Ini bisa ada berapa masih cabang ada ini? berapa ini? Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kita pilih kan? Ya. Yang bagian bawah mungkin potong separuh ya. Ya, boleh. Oke, nanti di atas ini kita bisa pakai oci, bisa pakai tupai king, bisa pakai musangking ya. Bisa, Pak. Ya akhir-akhir ini banyak sekali yang benar-benar ini termasuk boy juga ini. Udah jangan tanam lain, tanamnya oci gitu. Oke. Ya. Ada yang berpendapat janganlah oci itu kalau sama-sama apa hasil buahnya bagus, pohonnya bagus itu musangking rasanya lebih enak. Ya. Ada yang bilang wah kita cobalah tupai king. Sekarang di Malaysia udah mulai banyak yang tupai king. Pengamatan Pak Nodi bagaimana pengamatan ini? Sudah kita ini fenomenal, wah coba ini kita bikin review buah ini. Boy dulu review ini. Ayo Boy, coba Boy, apa Boy? Pendapat Boy? Ya? Oci aja lah ya. Kita kan cari cuan, yang pasti-pasti aja. Musangking juga enak, cuman kan kita udah lihat di kebun di mana-mana hasilnya paling top perform, lebih gampang perform oci ya. Gimana Pak Nodi? Coba Pak Nodi. Setuju. Jadi memang dalam perkembangan tanaman durian khususnya 5 tahun atau ya 7 tahun terakhir ini, dua jenis tadi yang disebutkan oci dan musangking itu cukup banyak ditanam di Indonesia. Tapi kalau kita mengevaluasi dari perjalanannya, kayaknya akhir-akhir ini paling mudah ditemuin dengan kualitas yang cukup baik itu adalah oci. Ya. Entah kenapa musangking tidak semudah itu. Secara jumlah yang bisa disuplai ke pasar itu jadi pertanyaan lainnya ya. Jadi saya secara pribadi menyimpulkan oci ini cukup adaptif, genjah, dan secara kondisi pohon sih cukup responsif. Coba Pak Nodi dalam 1 tahun terakhir ini makan musangking udah ada yang semuanya top enak nggak? Kalau untuk lokalan saya belum ketemu yang ketemu, perform. Dari 10 paling 1 yang super ya. Kita kan sebenarnya lokal sendiri kan kita ada yang namanya bawor. Nah itu bawor kita kemarin waktu jatuh lumayan. Perform nanti habis ini kita review lagi ya. Tapi kalau bawor menurut Pak Nodi gimana? Bawor Masa depannya? Bawor oke lah ya. Kita tidak benar-benar mengesampingkan bawor. Artinya bawor itu sudah punya pasar. Udah ada pasar. Jadi oke, kita tetap tanam bawor, tapi mungkin secara jumlah dia masih lebih sedikit dibanding oci kalau kita tanam Bawor kebun. jangan banyak ya. Bawor ini sebenarnya klon dari Banyumas, dari dari tempatnya Kemeranjen itu. Apa ada mungkin ada perkawinan dengan klon dari Thailand atau dari Malaysia gitu. Ya, kalau saya tidak mengklaim secara secara pasti, tapi kalau kita mengulik-ngulik secara kondisi pohon ya, bentuk daun, bentuk buah, ada kemiripan dengan varian-varian dari Thailand. Ya. Ya, tapi saya tidak mengklaim bahwa bawor itu murni Thailand punya ya. Tidak. Oke. Gitu. Kita sebut aja supaya jangan banyak. Dan sebenarnya biasanya itu banyak yang tanya, oci itu kalau dari Malaysia dari mana? Kita jawab aja dari mana itu? Tepatnya dari Sungai Jawi di Penang. Di Penang ya. Jadi itu Malaysia. MDPL kurang lebih 200-an. 100 up tapi tidak sampai 200. Oh, 100 up di bawah 200 ya. Iya. Itu. Kalau musangking sendiri dari Kelantan ya awalnya ya, dari Tanah Merah, kemudian naik ke Gua Musang, kemudian naik ke Rau Pahang ya. Yang MDPL itu tinggi. antara 400 sampai 500. 800-an, 700-an ya. Iya. Tapi kita sekarang sebenarnya untuk klon ini memang oci itu adaptif di mana aja mineral alam ada. Tapi kita lihat untuk musangking kalau dia punya kecocokan mineral alam seperti Rau Pahang, wah itu hasilnya enak sekali. Wah, rasanya Boy, kan kalau makan sama-sama enak ini, sama-sama top ini, Boy pilih mana? Musangking. Musangking. Nah, makanya sama. jadi
ada juga yang ngomong tanam oci ini memang dengan umur 3 tahun lebih udah langsung berbuah genjah, bagus ya, manis ya. Tentu nanti waktu penikmat itu beda-beda ya. Ada yang udah sering makan, ada yang udah sedang, udah sering-sering, ada yang udah pengalaman makan. Jadi rasanya itu tergantung dari selera ya. Tapi oci ini kalau pemula makan pasti bilang semua enak. Ya. Jadi pasti doyan ya, karena manis ya. Manis. Catatannya itu sukrosanya itu hampir 2 sampai 2,5 kali dari musangking. Sukrosanya, bukan fruktosa ya, sukrosanya ya. Nah, kita lihat musangking ini ternyata di Malaysia sendiri masih banyak penggemarnya. Nah, dan saya ngomong-ngomong, ini musangking ini nanti lama-lama nih harganya bisa lebih mahal lagi kembali dari oci. Karena banyak yang tanam oci nanti. Bahkan ada beberapa teman kita, tanam oci nanti jadi murah. Tapi saya pikir ya, kalau satu buah itu banjir, ya kita bisa produksinya dengan efisien, kan sama aja, bisa dapat namanya tuh nominalnya hampir sama. Dan yang untungnya untuk masyarakat luas bisa terjangkau, dan bisa mengundang orang-orang dari Malaysia. Kalau di sana lebih mahal bisa makan di Indonesia gitu ya. Nah, untuk musangking kita sedikit lebih sabar. Karena dia perlu umur. Banyak yang bilang begitu, 8 tahun ke atas. Dan memang mineral alamnya, mineral yang kita kasih, mineral alam dan mineral yang kita akan kasih, baik itu organik dan anorganik, kita nggak berdebat harus pakai organik full atau hanya pakai anorganik. Sebaiknya dikombinasikan. Tapi masing-masing orang punya pilihan. Ada yang lebih yakin dengan organik, silakan jalan. Tapi itu dengan kondisi kebun yang bisa dijangkau, karena bahan organik akan sangat terbatas, terutama untuk penyemprotan hama dan penyakit ya. Kalau untuk di tanah mungkin kita sini banyak itu ya, banyak bahannya ya. Anorganik kita butuh pada fase-fase generatif itu kita perlu sekali, terutama untuk pematangan buah. Karena kan bahan organik yang kandungan K-nya tinggi ini agak sedikit susah kita cari. Nah, bahan anorganik seperti pupuk subur kali, ada SOP. Nah, itu kan kadang band Meyer yang merah itu K-nya tinggi. Jadi kita kasih di pematangan buah dari 50% itu bisa menghasilkan buah dengan kemanisan yang bagus, kemanisan yang kita inginkan. Karena kita tahu durian ini adalah salah satu pohon atau klon yang membutuhkan kalium paling tinggi di dunia. Tidak ada yang lebih lagi. Ya, kira-kira Pak Nodi, kita tadi oci, musangking. Kemudian kita ada tupeking. Ada juga TK. Ya. Nah, Pak Nodi udah pernah makan tupeking yang pohonnya bagus? Ya, sudah makan langsung di pohon induk saat itu. Induknya. Bagaimana rasanya? Sama TK, sama musangking, 3 sama oci. 4. Kalau saya secara pribadi menilainya ya ini kan penilaian pribadi ya, bukan penilaian umum. Ya, karena pengalaman makannya di kebun kan memang pohon buah yang ada itu yang kita makan ya. Secara umum saya kalau mengurutkan ya, secara rasa itu saya taruh musangking masih paling pertama. Kedua itu TK, ketiga oci, terakhir itu musangking. TK itu kenapa saya taruh pertama musangking. Nah, kedua TK, ketiga oci, keempat bawor. Tupeking. Tupeking masih yang keempat. Ya, bawor sama tupeking gimana? Sebenarnya sih masih unggul tupeking. Ya. Cuman ya karena saya cuma makan 1 kali, bukan makan yang musim ke musim berkali-kali. Jadi ya kesimpulan saya sebatas itu aja. Nah, kalau TK kenapa saya taruh kedua? TK itu punya aroma khas buat saya nih ya, yang makan durian cukup banyak, merasa ciri khas dari TK ini memang unik ya. Jadi buat kita itu kalau makan TK itu pengen lagi. Nah, tapi itu sih penilaian pribadi. Kita punya salah satu pakar durian di Malaysia, namanya Mr. Lee Chim Ki. Pernah kita tanya, yang paling enak apa? Dia pilih matanya ditutup, dari baunya aja dia pilih TK nomor 1. Nah, itu aromanya itu khas, itu yang tidak banyak ditemuin di durian lain. Mungkin yang menyebabkan kenapa tadi dia memilih itu, ya tadi saat kita makan aroma itu khas sekali, itu bisa membuat selera kita itu naik, jadi memilih TK tadi. Itu sih. Oke, kita udah bahas buah-buah unggulan. Bagi teman-teman yang udah terlanjur tanam klon yang lain dan tertarik apa yang kita bicarakan ini, jangan berkecil hati. Bisa di TW sambung susu. Pilih apa saja. Nah, ini lihat caranya nih. Kita mau pakai nanti sambung susu. Jadi ini kita jadiin satu.
Nanti kita ada bibit yang sana mau OC, mau TK atau apa, kita sambung sini, tetap polybagnya tetap hidup seperti biasa, udah tumbuh baru kita potong. Itu namanya sambung susu. Atau sambung gendong. Pernodi, kalau pohonnya udah puluhan tahun bagaimana? Nggak masalah. Nggak masalah. Ada tekniknya. Potong di bawah begini Jangan. atau potong atasnya? Potong di mana ada cabang. Karena Ada cabang. pengalaman yang saya pernah lakukan, kalau kita memotong langsung pohon kaget bisa jadi Mati. pohon. Kalau di sini kita misalnya di cabang ini kita sambung sini nanti tumbuh begini bisa nggak? boleh, Nggak bisa. boleh aja. Tapi boleh nanti aja. begini mana naik ke atas? Ya boleh aja. Itu banyak ditanam di tempat Pak Par itu banyak tuh. Banyak. Metode- Sini dibikin Iya, sini, iya. dibikin sambung-sambung, sini, iya. bikin sini. Iya. Tapi Iya. bisa begitu nggak? Bisa. Wah, Jadi kalau begitu Pak produksi. Par dari kalau yang ini Boleh, kan potong mau coba, begini. ya. Coba aja di sini Pak Par. Makanya kan di sono kan Sini atau di sini Bapak di bawah. namanya kan nano-nano jadinya, Pak. Nah, coba aja. Tapi Berapa satu gini, pohon, berapa catatannya Nah. itu lebih probabilitas jadinya itu lebih baik di pohon-pohon gede. Ya, Karena pohon pohon gede. gede itu kadang-kadang kalau kita potong begini Tumbuh ada ini. tunas air yang tumbuhnya tegak. Oh, jadi itu. ini nanti tegap deh tumbuh Iya, ya. tapi itu banyak kita temuin di pohon-pohon besar, pohon-pohon yang usia 20 tahun, 15 tahun. Kalau pohon-pohon muda cenderung susah. Oh, jadi pohon jangan berkecil hati, pohon besar malah bisa dibikinin beberapa jenis atau klon. Gitu. Ya kalau pohon besar mau bikin 5 atau 4 yang kita bicarakan ini juga bisa. Ya, sambung susu aja gitu ya. Jadi kita tidak usah potong sampai di bawah, potong setengahnya. Iya, di atas-atasnya. Setengah ada kita cabang. tinggalin batang-batang ini. Kalau batang ini kita potong ini ditumbuh sambung ini. Bisa. Ini kita potong juga. Iya. Cabang juga bisa. Bisa. Ah.